Jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu berita yang viral, yaitu terkait dengan adanya seorang pengendara motor yang rebahan. Waduh, ini rebahan itu viral. Nah, jadi kita akan bahas ya, jadi terkait dengan kenapa kok orang rebahan di motor itu kemudian viral dan begitu ya, rebahan dari itu juga. Nah, dalam membahasnya juga nggak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Oh, Erika sempat baca itu kan berita ini. Mosok orang rebahan di motor gitu aja viral kan gitu. Sebenarnya gini Erika, apakah Erika kalau baca berita itu sebenarnya yang salah itu adalah pengendaranya yang rebahan atau pihak yang berwajibnya? Karena kan gini Erika, kan itu dia rebahan ya motor ya kalau dia rebahan itu kan dia nggak mungkin sambil nyetir kendaraan itu. Lalu kenapa rebahan itu kemudian dipersoalkan gitu Erika? Silakan ya Erika. Oh, ini jadi motornya posisi berhenti gitu, Tako. Aku ini asumsinya waktu baca itu adalah itu loh yang naik motor model kayak Superman itu loh. Aku asumsinya sih kayak gitu. Jadi nggak tahu. Enggak, jadi itu dia itu rebahan Erika. Kita itu dia itu rebahan. Kalau rebahan kan kalau yang model Superman kan berarti dia itu berdiri ya sambil kayak apa trek-trek kan bisa umum, tapi dia rebahan. Nah, rebahan kemudian itu bisa kalau dilihat secara beritanya itu kan dia rebahan itu kemudian datanglah pihak yang berwajib gitu ya. Kemudian diberikanlah istilahnya apa sanksi. Cuman apakah ditilang apa enggak itu tidak jelas. Cuman dapat semacam sanksi. Kemudian itu dia tiba-tiba dia viral karena emang ada yang bilang loh masa orang rebahan itu kemudian eh, diberikan sanksi terus viral. Nah, kayak ada di gambar ini sebenarnya ada yang salah apa enggak sih kalau orang rebahan di atas motor itu apa salah tempatnya atau mungkin kan apa ya Rika? Silakan. Oke. Kalau kalau aku sih orangnya mungkin kalau tiduran di motor rasanya nggak nyaman ya. Kalau dalam artian ya kalau mungkin Hmm. kalau mau rebahan mendingan ya iya, mencari tempat yang lebih baik mungkin apa kayak berteduh duduk di bawah pohon kayak gitu-gitu mungkin lebih lebih masuk akal ya atau mungkin Hmm. eh, ke taman gitu ya biasanya ada bangku bisa rebahan di bangkunya gitu ya itu lebih buat aku lebih comfy daripada rebahan di atas motor gitu. Tadi aku mikirnya sih ya itu dia lagi motor ini posisi jalan terus dia model kayak yang rebahan nyetirnya rebahan tuh loh kok kan biasanya lagi trending toh yang kayak gitu Hmm. jadi aku tadi berasumsinya seperti itu gitu aku nggak ngerti kalau ternyata emang dia bener-bener apa ya tiduran di atas motor yang dalam posisi berhenti gitu kalau aku bilang sih mungkin bapaknya lagi nunggu capek terus daripada mungkin juga nggak ada tempat untuk duduk ya udah akhirnya dia rebahan di atas motor teorinya sih tidak apa-apa tapi mungkin eh, posisi dia parkir motor mengganggu aku juga nggak tahu ya kan apa dia didatengin pihak yang berwajib jadi kalau aku sih pasti mikirnya mungkin posisi waktu dia parkir itu menghalangi eh, apa orang berkendara yang lain kayak gitu-gitu loh kalau jadi akhirnya sama polisi didatengin mungkin di apa ya di warning kayak gitu-gitu sih kalau Hmm. aku bilang sih kayak gitu. Jadi nggak mungkin juga kan polisi datang ujuk-ujuk terus habis gitu nyuruh dia pergi atau apa ya nilang kalau dia nggak dalam posisi yang agak awkward gitu ya. Kalau aku bilang sih kayaknya Hmm. gitu deh. Nggak mungkin juga. Iya, iya, makanya. Bapak polisi Berarti kan, dalam kerjaan juga kan gitu. iya, betul, betul, Rika. Karena emang secara judulnya memang kan dia tuh rebahan, itu dia viral. Jadi memang yang Hmm. disoroti sama para yang di sini adalah ketika dia itu rebahan. Sebenarnya kalau secara konten beritanya itu, ketika kita lebih baca lebih detail, itu memang dia pernah kayak apa namanya freestyle juga, iya. Cuman itu
tidak menjadi viral karena ya itu sudah umum kan ya. Kalau orang dia freestyle, terus kadang dia juga sempat apa dikatakan itu sambil naik motor sambil duduknya sambil bersila kayak orang tapah kan gitu. Nah cuman terakhir itu rebahan ini ya karena gini, apakah memang gini rebahan itu sebetulnya kalau dia lagi berkendara itu kan gimana bisa ya orang berkendara sambil rebahan kecuali dia memang benar-benar yo aktor yang jago cuma sekarang itu kan yang sorot itu adalah rebahan ini ya gitu. Jadi mereka melihat juga ketika memang ya katakanlah dia ada pola yang tidak wajar ya kalau dia freestyle itu mungkin oke lah dapat sanksi ya. Terus kemudian kalau dia apa namanya melanggar aturan lalu lintas itu ya oke. Gimana kalau rebahan di sini kalau Erika lihat di situ sebetulnya itu dapat sanksi apa enggak sih yang benar ini silakan. Kalau oke, kalau posisi rebahannya adalah motor itu terparkir dengan benar dalam artian tidak menghalangi pengguna jalan yang lain, mestinya sih ya nggak apa-apa ya. Aku maksudnya mungkin nggak ada tempat, akhirnya dia rebahan di atas motornya itu kalau aku bilang sih masih masih bisa diterima dengan nalar gitu ya. Beda beda kalau dia parkirnya asal gitu menghalangi jalan atau mungkin dia parkirnya di atas trotoar menghalangi pengguna jalan itu mungkin yang harus harus ditegur kalau aku bilang kayak gitu. Jadi balik lagi karena aku tadi beneran waktu baca beritanya kan emang nggak ada fotonya sih. Jadi cuman cuman berita-berita gitu aja. Jadi aku berasumsinya dia itu lagi jalan kayak gitu. Jadi aku mikir oh ya kalau kalau emang dia em, dalam keadaan apa ya ya itu tadi freestyle terus habis gitu dia ditegur kalau aku bilang itu udah wajar lah karena itu membahayakan diri dan pengguna jalan yang lain kan kayak gitu. Untuk Amerika ya harusnya sih tidak jadi soal karena mungkin sempat dia tahu ketika dia rebahannya salah ya gitu. Salah lokasi sehingga itu mengganggu ketitipan jalan atau enggak ya ya kalau kita ambil rebahan kayaknya itu hampir hampir enggak mungkin juga ya kecuali dia kala itu salah posisi dalam hal ini adalah salah parkir itu aja gitu ya. Bisa menempatkan motor terus dia rebahan di sana mengganggu lalu lintas kan begitu. Lalu begitu. Atau mungkin bisa Kalau aja bisa kok pakainya terlalu seksi ya kan? Itu mengganggu mengganggu ketertiban umum. Itu bisa juga makanya karena nggak ada foto aku nggak bisa komen terlalu banyak. iya iya betul. Jadi itu yang menjadi anu ya Rika, ya apa menarik karena kan di sini mereka itu berpersepsi kalau kita itu tidak berkendara ya mestinya nggak dapat sanksi kan gitu. Tapi ternyata juga oh itu berlaku ya buat yang katakanlah menghalangi ketertiban umum itu Rika ya ya parkir di Hmm. marang jalan jadi kemudian menjadi soal karena begitu. Lalu Hmm. begini, keluarga kalian sendiri punya apakah sebetulnya gini Rika, cara kita berkendara itu antara Erika di luar negeri sama di Indonesia itu dating alias berbeda tipis ya aktif yang langgar ya pancetai atau emang mereka sebetulnya pengguna jalan di negara lain jauh lebih apa ya lebih ngerti tentang cara mereka menggunakan jalan gimana itu. Kalau kalau aku sih eh, kebetulan kalau di luar negeri mungkin untuk motor nggak banyak ya kok karena kalau kalau kebetulan kalau Australia rata-rata cc-nya yang besar-besar yang di atas 500 cc gitu loh. Jadi kalau kalau bawa pun juga berat gitu ya. Jadi kalau kalau dia paling mau aneh-aneh nggak seaneh-aneh yang di Indonesia dalam artian dia paling paling banter itu atraksinya yang satu roda itu yang depan diangkat itu loh apa sih istilahnya yang kayak gitu doang gitu loh. Ada yang nggak ada yang kayak kita kan macem-macem ya bisa freestyle yang model apa tidur tiduran yang apalah yang apa macem-macem karena mungkin sepeda motornya nggak terlalu berat jadi untuk balancingnya lebih gampang kayak gitu cuman ya ya kalau masalah em, melakukan atraksi di jalan sih nggak cuma di Indonesia aja di luar juga sering kayak gitu dan itu yang juga di sama polisi ditangkepin cuman kalau di Indonesia mungkin nggak begitu apa ya
nggak begitu terlalu ketat. Kalau di luar negeri sih begitu mereka kena sama apa kamera, udah langsung ketilang, dan poinnya berkurang kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau sudah agak ekstrim gitu ya, kalau mereka sudah di warning tapi kelakuannya tetap sama gitu, biasanya sih dalam 3-6 bulan gitu SIM-nya dicabut kayak gitu-gitu. Jadi nggak kalau kita kan bapak polisinya masih sabar gitu, paling cuma dimarah-marahin aja, nggak boleh gitu, paling cuma gitu dok. Kalau kalau di luar negeri nggak ada cara gitu. Jadi Hmm. udah otomatis poinnya berkurang. Kalau kalau seandainya itu sudah berulang kali tetap dilakukan, ya SIM-nya dicabut kayak gitu. Jadi kalau kita bilang ya harusnya itu sanksinya itu lebih tegas ya, karena memang itu kan berhubungan dengan lalu lintas. Jadi, kalau di luar negeri dia Hmm. bisa berlaku terkait dengan pencabutan SIM ya, memang dia kalau sering melanggar dan begitu. Oke. Hmm. Lalu begini Rika, yang menarik begini, apakah kemudian sekarang kita itu sebetulnya Rika, ya, karena kan seiring bertambahnya istilahnya apa kendaraan juga, kemudian pasti kendaraan juga penikmatannya itu, apakah juga sekarang itu perlu nggak sih Rika kayak diberikan semacam ya mungkin pengarahan ya, karena kan kalau sekarang rebahan itu katakanlah itu ya dia salah tempat kemudian mengganggu, kan siapa tahu karena kan kalau saya lihat satu ujian SIM itu kemungkinan besar nggak ada tuh larangan rebahan di katakanlah di area-area begitu kan ya Rika. Kemudian apakah itu juga kalau mereka tuh ini perlu ya dibuat semacam eh, knowledge buat si pengguna kendaraan itu agar iya kalau kamu di jalan raya itu ya jangan mungkin kamu buat seperti itu meskipun itu jalan umum gimana ya gitu silakan. Rasanya kalau itu aku bilang udah common sense ya, kok maksudnya ya mestinya kita sudah tahu kalau kalau itu nggak boleh gitu. Jadi rasanya kalau 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 secara nalar sih rasanya nggak perlu lagi maksudnya di sounding ini nggak boleh gini, nggak boleh gini tuh. Biasanya juga yang punya, yang maksudnya gini, yang berkendara dengan kendaraan bermotor ya, dengan catatan kendaraan bermotor di Indonesia itu sudah di atas berapa, 17 tahun gitu loh. Jadi kalau aku rasa dengan anak 17 tahun tuh nalarnya juga udah pasti tahu lah mana yang bener mana yang enggak. Jadi kalau Erika bilang ya ini sudah anu ya sudah umum karena kan juga Iya. kan katakanlah itu tidak terlalu menyimpang ya dari yang seharusnya kan begitu. Jadi ya Mm-mm. katakanlah secara hukum juga masih sudah fix ya terkait dengan oh ternyata emang harus begini terkait dengan yang namanya istilahnya apa namanya pengguna jalan seperti ini begitu. Jadi biar mereka semua itu bisa memahami tentang yang namanya sektor-sektor mana yang mereka boleh gunakan untuk semacam katakanlah itu ya fungsinya sebagai pengguna jalan seperti apa. Jadi biar di sini tidak ada semacam miskomunikasi juga antara Mm-mm. istilahnya apa dia yang berwajib dengan juga yang pengguna jalan. Jadi kan ada semacam satu kesatuan. Oh ya kalau di jalan juga memang secara kamusnya juga memang harusnya seperti itu ya. Kalau tidak boleh ada yang namanya marah. Oke. Lalu begini, untuk sanksinya, Rik, punya kalau sampai ada rebahan begitu ataupun desa itu apakah sanksi kita hukumnya ya terkait dengan pelanggar? Kalau untuk Erika sendiri itu apakah terlalu ringan atau perlu adanya pemberat? Gitu? Karena kan kalau Erika sempat lihat, berarti kan eh, hal ini bagi sepertinya dia berani seperti itu karena siapa tahu itu salahnya ringan sehingga itu kemudian dia merasa ah paling kalau dikasih sanksi ya tinggal apa bayar denda gitu aja. Apakah itu kalau mereka Hmm. terlalu ringan gitu? Tidak kan? Kalau kalau aku sih eh, mungkin sanksinya kalau yang seperti itu harus diperberat ya, kok dalam artian mungkin eh, begitu melakukan sekali nggak perlu ngulang deh. Kalau yang begitu-begitu itu rasanya sekali udah langsung SIM-nya dicabut gitu ya, dicabut terus habis itu apa ya, kalau kalau di luar negeri itu ada masanya dari setelah SIM itu dicabut, jadi dalam taruhlah
12 bulan itu dia nggak bisa bikin SIM lagi gitu kan. Cuman Hmm. kalau kita mau seperti itu, aku nggak tahu sistem kita di Indonesia udah online belum. Ntar takutnya dia udah taruhlah di band gitu ya di Jawa Timur gitu ya. Terus nanti dia bikin SIM-nya di Sumatera kayak gitu kan sekarang bisa kayak gitu kalau kalau belum ngeling semua ya kayak gitu. Hmm. Tapi ya kalau aku bilang sih untuk untuk ininya emang harus diperberat gitu loh. Karena kalau nggak gitu ya, ya tahu sendiri kan kalau hari gini semua orang lagi pengen bikin konten dan konten-konten seperti itu yang viewernya banyak kan gitu loh. Jadi kadang-kadang Hmm. orang nggak memikirkan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain tuh malah yang penting kontenku dapat viewer banyak kan kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bilang mungkin sebaiknya kalau sudah ada yang seperti itu SIM-nya langsung dicabut terus dalam taruhlah 24 bulan 2 tahun gitu ya dia nggak bisa bikin SIM SIM lagi dimanapun gitu di Indonesia. Jadi anu ya, mesti ada sanksi pemberat yang tegas. Jadi biar apa Mm-mm. namanya di sini eh, orang-orang itu yang pengguna jalan itu benar-benar mentaati ya gitu. Jadi nggak sampai ya sembarangan untuk dia mempergunakan SIM yang itu tentu dengan kendaraannya kan begitu. Jadi ada sanksi Mm-mm. pemberat ya kan itu untuk memang memberikan efek jerah ya, bagi denda aja itu juga nanti sampai dengan pencabutan kan begitu. Oke. Lalu untuk konklusinya ini, foto kita pada sore ini atau dari Erika buat para netizen silakan. Untuk para netizen mungkin lebih bijaksana untuk melakukan sesuatu di tempat umum meskipun itu hanya rebahan mungkin perlu dilihat lagi apakah itu mengganggu pengguna jalan yang lain atau tidak gitu. Tapi kalau selama itu tidak mengganggu sih aku nggak ada nggak ada komen gitu. Oke, saya juga saya tambahkan deh Bapak Netizen juga ya. Ya, kalau kalian mengguna jalan, juga saya kasih masukan juga tolong jangan bersikap apa ya, ya semau sendiri lah. Karena yang harus dipahami adalah jalan itu memang jalan jalan umum betul, cuman bukan berarti dia tidak ada aturan yang melekat. Jadi jangan sampai kemudian kalian itu ya dengan semaunya itu kemudian bersikap ya seolah-olah itu jalannya adalah milik dari dirimu gitu. Saya seperti itu. Maka dari itu juga diperhatikan aja jika kalau kalian adalah pengguna jalan juga ya selain mentaati lalu lintas juga harus lebih diperhatikan juga terkait dengan pemanfaatan jalan itu jangan kemudian mengganggu ketertiban umum gitu ya buat para netizen sampai di sini ya sudah nonton ya kemudian like komen dan subscribe sampai jumpa di edisi berikutnya bye bye Wah.